Gue tahu ini nggak ada sinyal tapi serah gue. Dan sendiri, bener-bener sendirian di atas, di sini, di bawah itu nggak ada lagi yang ngecamp, literally sendirian. Jadi hari Minggu itu ada sekitar, rame sih kemarin tuh Minggu sampai maghrib, cuman balik hari Minggu mereka udah ngecamp dari hari Sabtu. Yang datang hari Minggu tuh gue doang, jadi semalam gue sendirian. Nggak apa-apa tapi enak, cuman emang agak ini sih ya kalau malam, emang nggak apa-apa. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube gue. Kali ini gue mau ceritain pengalaman solo camping di Curug Hiji, Bogor. Beruntungnya gue, hujan mulai deras ketika tenda gue sudah selesai terbangun, jadi gue cuman kehujanan ketika lagi masang flysheet kayak gini. Tapi bener deh, dengerin suara hujan dari dalam tenda itu emang paling syahdu. Biasa gue lakukan ketika tenda sudah terbangun adalah gue menyiapkan makan siang. Tapi sebelum itu gue harus rapihin dulu nih logistik yang gue bawa. Menu makan siang gue kali ini adalah gue mau masak orek telur kecap, ya yang simpel-simpel aja lah. Nah ini gue lagi potong bawang bombaynya dulu. Dan asli ya, bawang bombay itu pedih banget di mata. Di luar rame banget ya. Iya bener, rame banget. Jadi kalau sore hari itu adalah jamnya untuk para monyet mencari makan. Tapi tenang, monyet di sana itu menurut gue nggak terlalu agresif karena mereka nggak berani buat nyamperin tenda buat nyari-nyari makanan di sekitar tenda. Sekarang gue mau mulai masak makan siang gue. Yang tadi udah gue bilang yang simple aja. Sekarang gue lagi mau goreng sosisnya dulu. Terus gue mau mulai orek-orek telurnya. Setelah telurnya matang, kita sisihin dulu karena kita mau bikin sausnya. Bawang bombay yang tadi udah diiris kita masukin, terus kita tambahin kecap, saus. Terus aku di sini masukin juga tepung maizena supaya kental, baru deh penyedap rasa. Baru deh masukin telur yang tadi sudah matang. Kita aduk-aduk lagi supaya merata. Selesai, selamat menikmati. Oh ya, untuk nasi biasanya gue jarang masak sih, gue beli aja di perjalanan karena kalau masak nasi itu lebih membuang gas dan kadang suka gagal nasinya. Nah ini hasilnya. Selamat makan semua. Untuk membunuh waktu, gue memulai kegiatan lain, yaitu gue nyoba-nyoba buat ngelukis. Sebenarnya gue nggak bisa, tapi ya buat have fun aja. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama.
Oke, sambil melihat gue kelarin prakarya ini, gue mau sedikit cerita kenapa gue bisa camping di Curug Hiji. Awalnya gue tuh pengen banget ngecamp di Curug Cipetei, tapi setelah gue sampai di parkiran, ternyata di parkiran itu kita punya dua opsi, mau camping di Curug Hiji atau di Curug Cipetei. Tapi warga sekitar sana lebih merekomendasikan gue buat camping di Curug Hiji. Ternyata, kenapa bisa di Curug Hiji? Ternyata Curug Cipetei itu sudah diambil alih oleh PT yang ada di sana, sehingga harga tiket masuk untuk camping di Curug Cipetei itu lebih mahal dibandingkan Curug Hiji. Nah, kalau Curug Hiji ini masih dikelola oleh warga, jadi warga lebih merekomendasikan untuk camping di Curug Hiji ini. Dan ini adalah kondisi campground di Curug Hiji. Bisa kalian lihat, ini luas banget. Dia terdiri dari 6 spot camping. Spot pertama itu deket sama loket. Spot 2 dan 3 ini adalah tempat gue ngecamp sekarang. 4, 5, 6 ada di atas gue. Oke, sudah malam dan gue juga sudah lapar. Sekarang gue mau masak topoki yang gue bawa. Ternyata cara masaknya itu gampang banget ya, kayak kita masak Indomie aja. Tinggal kalian masukin topokinya, terus kalian masukin deh bumbunya. Oh iya, di topokinya itu nggak ada odengnya ya, jadi odeng ini gue beli terpisah. Ini gue potong-potong dulu supaya gampang gue makannya. Setelah dipotong-potong kayak gini, tinggal gue campur deh sama kuah topoki yang lagi dimasak. Setelah itu gue masukin deh telurnya biar lebih enak. Sip, udah matang dan siap dimakan. Selamat makan. It's time to sleep. Nah, tapi sebelum tidur, gue sempetin dulu buat nonton drama yang udah gue download. Dan selamat pagi semua. Ternyata gue bisa loh melewati malam itu. Semalam tuh bener-bener tidur gue gak nyaman karena di bawah tenda gue tuh ada akar gitu, jadi bikin posisi tidur gue tuh gak nyaman dan gue akhirnya terbangun beberapa kali. Setiap selang 2 jam itu gue terbangun, gue kebangun, dan gue tiap kebangun gue berusaha banget mikir yang gak aneh-aneh gitu. Pagi juga Stefani.
Tapi asli sih, semalam tuh gue belajar banget, belajar buat mikir yang positif, belajar mikir yang gak aneh-aneh, karena gue yakin ya semuanya itu tuh tergantung pola pikir kita gitu loh. Gue berusaha nikmatin keheningan itu, gue berusaha nikmatin malam itu, gue berusaha syukuri malam itu, dan ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Intinya apa? Intinya harus berani dan berpikir positif. Sebelum sarapan gue mau beresin dulu tenda gue mau lipat dulu flysheetnya karena cuacanya cerah banget pagi itu alhamdulillah. Jadi kayaknya nggak akan hujan, mendingan kita lipat flysheetnya. Nah sekarang gue mau cuci dulu nih nesting yang semalam udah gue pakai buat masak topoki sebelum gue sarapan. Ini gue lagi perjalanan menuju ke kamar mandi, tapi ternyata setelah sampai di kamar mandi airnya itu kecil banget keluarnya ya dari krannya, jadi kayak aduh kayaknya nggak bakal bersih dah gue nyucinya. Jadi gue memutuskan untuk mencuci nesting di sini. Selesai cuci nesting, kita balik lagi ke tenda dan kita siap-siap untuk masak sarapan. Menu sarapan gue kali ini gue mau masak cream soup. Tapi sebelum gue masak cream soupnya, gue mau masak dulu wortelnya supaya wortelnya itu bisa jadi bahan tambahan gitu di cream soup gue. Nah ini wortelnya gue potong-potong dadu supaya lebih cepat matang. Setelah itu kita rebus wortelnya dan kita tunggu sampai dia matang.
Setelah wortelnya matang, baru deh kita masak cream soupnya. Masak cream soup itu gampang ya, kalian tinggal ikuti aja petunjuk yang ada di balik kemasan. Ketika cream soup sudah mulai mengental, baru deh dicampur sama wortel yang tadi udah kita masak. Nah, di sini selain wortel, gue juga nambahin sosis buat jadi topping, sehingga cream soup gue lebih apa ya? Ya lebih banyak toppingnya lah. Oke, sekarang makanannya sudah matang dan gue sudah bisa makan. Selamat makan semua. Gue gak tahu kenapa, gue suka banget momen ketika gue sarapan di tempat camping. Gak tahu kenapa, kayak rasanya seneng aja, kayak tenang gitu gue. Nyaman banget. Mungkin ada yang ngerasa sama kayak gue. Setelah sarapan, gue memutuskan untuk mampir ke Curug Hiji. Nah, kata penjaga di sana, butuh waktu kurang lebih 15 menit trekking dari tempat camping ke curugnya. Jadi, gue berjalan mengikuti arahan dari penjaga dan ya udah tinggal ikuti aja deh jalan setapak yang udah tersedia di sana. Jalurnya ya lumayan sih, naik turun, tapi pemandangannya wala, kalian bisa lihat indah banget. Gue merasa dekat banget sama puncak Salak, kalian bisa lihat sendiri. Semakin keras suara air yang terdengar, berarti semakin dekat posisi gue dengan curugnya. Dan ternyata setelah gue sampai di sana, wow, bonus yang lainnya ada di depan mata gue. Ternyata curugnya indah banget, walaupun dia tidak terlalu tinggi, tapi airnya itu bening banget. Kalian bisa lihat ini bening banget. Asli gue pengen berenang, tapi gue tuh nggak pernah bawa baju ganti. Dan gue tuh emang nggak ada niat gitu buat berenang, karena pasti ribet, kalau cewek berenang tuh ribet gitu loh. Jadi gue memutuskan untuk main air aja di sana, menikmati keindahan hanya gue sendiri di sana. It's like hidden paradise. Gue iseng banget, gue minum air yang ada di situ. Entah pikiran gue lagi kenapa, emang gue aus gitu. Terus gue nggak mau minum. Terus gue mikirnya kayak ini bersih deh airnya. Ya udah Bismillah aja lah ya.
setelah asik mengagumi Curug Hiji yang indah itu, menikmati airnya yang jernih, gue memutuskan untuk pulang. Gue balik lagi ke tempat camping dan gue siap-siap untuk beresin tenda gue.
Setelah gue beresin tenda, gue beresin barang-barang, dan gue packing ke dalam carrier, saatnya gue pulang. Asli gue puas banget camping di sini. Semoga suatu saat gue bisa balik lagi camping di sini bawa teman-teman gue supaya mereka bisa ngerasain serunya camping di Curug Hiji. Terima kasih Curug Hiji.